Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena kan besok kita sudah Lebaran. Jadi ini adalah bisa dikatakan hari perpisahan, yaitu Ramadan terakhir bagi yang merayakan hari Idul Fitri esok hari. Tapi yang belum, ya berarti hari ini bukan yang terakhir. Dan bagi yang merayakan hari Idul Fitri hari ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Baik teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada, semoga kita selalu dalam satu kesatuan, ukhuwah Islamiyah, satu kebangsaan, saling sayang menyayangi dan saling mencintai antara umat beragama dan umat manusia. Dari episode atau part pertama sampai part yang ke-8, kita sudah menyaksikan film dokumenter Ayatullah Ruhollah Khomeini. Dan hari ini, pada perjumpaan kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan beliau, karir politik beliau, dalam perjuangan beliau untuk merubah tatanan kenegaraan di negara Iran menjadi negara Republik Islam Iran. Dan hari ini adalah part yang ke-8, yang ke-9 ya. Jadi untuk lebih mempersingkat waktu, ayo kita mulai. Baik teman-teman, inilah dia film dokumenter Ayatullah Ruhollah Khomeini, sang revolusioner Islam Iran. Terlepas beliau itu adalah Syiah, Imamiyah ataupun yang lainnya, tapi yang jelas bahwa dari sosok beliau itu kita bisa mengambil suatu pelajaran, satu pengalaman dan contoh bahwa tidak semua revolusi itu bisa berjalan dengan senjata, tapi tanpa senjata juga bisa kita lakukan revolusi itu, bahkan berskala besar, yaitu skala nasional sebuah negara. Baik teman-teman, ini dia film dokumenternya. Ayo kita nonton sama-sama. Film ini diambil di halaman rumah Imam Khomeini pada bulan Ramadan di saat beliau mengundang para petinggi negara. Di antaranya adalah para menteri, anggota badan yudikatif, dan beberapa orang anggota parlemen untuk berbuka puasa bersama, termasuk Presiden Republik Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei. Imam tidak menyampaikan ceramah apapun pada pertemuan itu. Beliau hanya memimpin sholat dan kemudian duduk bersama pada hari-hari terakhir hidupnya, bahwa Sayyid Ali Khamenei lah yang pantas menggantikan posisinya. Ternyata memang benar, itu adalah berbuka puasa yang terakhir kalinya dengan Imam, karena setelah Hari Raya Idul Fitri, kesehatan Imam semakin memburuk dan mengharuskan beliau masuk rumah sakit pada tanggal 24 Mei 1989. Penyakit kanker yang beliau derita sejak pengasingannya di Najaf kembali lagi aktif setelah 10 tahun terhenti dan tidak memiliki perkembangan. Tim dokter beliau menegaskan bahwa sejak 1979, kanker beliau tidak bergerak karena sebab yang tidak mereka ketahui, dan mulai kambuh lagi sejak tahun 1989 karena sebab-sebab yang mereka tidak mengetahuinya pula. Karena itulah pada 24 Mei 1989, Imam harus masuk rumah sakit dan opnam selama 11 hari saja. Selama beliau di rumah sakit, Sayyid Ahmad selalu menemani dan melayani beliau. Orang-orang dekat beliau meriwayatkan bahwa Sayyid Ahmad adalah anak yang sangat mencintai ayahnya. Beliau sangat taat dan mengabdi kepada Imam, khususnya setelah saudaranya diteror oleh Safak yang bekerja sama dengan intelijen Irak. Ahmad adalah putra dan tangan kanan Imam. Selain itu,
Dia kepala kantor imam dan pemegang semua rahasia imam. Namun hingga wafatnya di tahun 1993, beliau tidak siap untuk menduduki jabatan apapun di pemerintahan Republik Islam Iran. Ruhullah tidak pernah meninggalkan sholat dalam hidupnya hingga usianya yang sudah lanjut dan tubuhnya yang sudah lemah. Beliau tetap bersikeras untuk melakukan sholat dengan berdiri, walaupun semua anggota keluarganya menyarankan beliau untuk sholat dengan duduk saja. Seorang tua renta dengan usia 87 tahun, ditambah penderitaan penyakit yang dideritanya, tetap merasa malu dan berat baginya untuk bermunajat dengan kekasihnya dalam keadaan duduk. Dia tetap memaksakan diri untuk berdiri di hadapan Tuhan yang mencintainya. Bismihi ta'ala Bi itla'il millat syarif wa aziz Iran mirasanim imruz dar saat 3 ba'd az-zuhr dar seyr darman Hazrat Imam Muddazillahul Ali mushkili padid amad. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت‌ها و درمان‌های لازم سرگرمند. Para dokter memutuskan untuk melakukan operasi bedah untuk mengangkat kanker yang ada di dalam lambungnya. Pasca operasi, kondisi imam semakin memburuk dan para dokter pun merasa tidak mampu melawan penyakitnya. Teman-teman, begitulah part yang ke-9 ini. Mudah-mudahan besok Idul Fitri, ya, maka saya akan mentuntaskan perjalanan karir politik Ayatullah Ruhullah Khomeini, yaitu pada part yang ke-10, yaitu part terakhir. Jadi selesai sudah film dokumenter perjalanan kisah Ruhullah Khomeini ini dalam karir politik beliau sampai beliau meninggalkan dunia ini. Baik teman-teman dan saudara-saudara, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terus dukung channel ini, subscribe, like, dan share, komen, serta bunyikan loncengnya. Jika video ini bermanfaat, maka lakukan kebaikan untuk menyebarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.